Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih di subtema 2, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman. Insya Allah hari ini kita akan membahas dua pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia dan yang kedua ada IPA atau ilmu pengetahuan alam. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, coba dibuka halaman ke-37. Bahasa Indonesia tentang laporan hasil percobaan. Oke, baik. Bapak bacakan ya. Apa sih itu laporan itu ya? Oke. Sambil dilihat boleh bukunya. Laporan adalah suatu pemberitahuan atau penyampaian suatu hasil kegiatan secara objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, gitu ya. Laporan itu informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta. Nah, kalimat yang digunakannya yaitu kalimat yang singkat, padat dan jelas serta mudah difahami. Seperti itu. Oke, contohnya misalkan di pelajaran IPA. Nah, kita meneliti hasil percobaan tumbuhan. Misalkan Bapak contohkan tumbuhan bayam. Nah, kita akan meneliti tumbuhan bayam dari mulai kita menanam hari pertama sampai hari di mana kita bisa panen. Misalkan hari pertama kita penyemaian, kemudian kita catat di buku catatan kita hari pertama tanggal sekian, kemudian hari berikutnya atau 2 hari kemudian perkembangannya seperti apa, terus kita catat sampai tumbuh besar, sampai bisa dipanen. Nah, hasil yang kita catat itu merupakan hasil laporan percobaan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Boleh dilakukan di rumah juga. Misalkan anak-anak meneliti tentang pertumbuhan sayuran, entah itu mau kangkung, bayam, atau juga sawi dan lain sebagainya, sambil bercocok tanam, sambil belajar gitu ya. Boleh dicoba. Oke, paham ya? Baik. Kemudian selanjutnya yaitu bagian B-nya, boleh dibuka halaman 38, yaitu tentang meringkas paragraf. Pak, apa sih meringkas itu? Atau merangkum itu apa sih? Jadi anak-anak merangkum itu mencari poin-poin inti, informasi-informasi penting dalam suatu teks bacaan. Seperti itu. Makanya langkah-langkahnya yang pertama, cara meringkas suatu laporan, suatu teks bacaan itu yang pertama itu membaca secara keseluruhan dulu. Yang kedua itu mencatat informasi-informasi penting. Dan yang terakhir, informasi penting tersebut kita sudah catat, lalu kita kembangkan dengan bahasa kita sendiri. Yang awalnya misalkan bacaannya itu ada 1 halaman, ada 1 lembar misalkan, bisa kita jadikan hanya setengah halaman, atau hanya kita jadikan hanya beberapa baris saja. Nah, itu merupakan contoh dari kegiatan meringkas atau merangkum teks bacaan. Seperti itu. Paham ya? Boleh dicoba nanti sama anak-anak. Lagi baca-baca tentang ilmu pengetahuan alam, tentang indera pendengaran yang akan kita bahas selanjutnya.
Terus dibaca, nah sama anak-anak disimpulkan apa sih poin-poin intinya, seperti itu ya. Paham ya? Mudah-mudahan bisa paham semuanya. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya boleh dibuka halaman ke-39. Kita lanjutkan ke pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang indera pendengaran. Apa sih Pak indera pendengaran? Betul, indera pendengaran itu yaitu apa? Ini telinga. Jadi indera pendengaran itu kita dapat mendengar bunyi karena kita memiliki organ pendengaran, yaitu telinga gitu. Nah, organ pendengaran ini banyak sekali bagian-bagiannya dan prosesnya, cara kerja organ pendengaran yang kita miliki ini banyak sekali gitu ya. Kalau di dalam Al-Quran disampaikan yaitu as-sam'a, as-sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, seperti itu. Banyak di dalam ayat Al-Quran. Oke baik, untuk lebih jelasnya bagaimana sih cara kerja telinga itu dan bagiannya apa-apa saja sih? Oke baik, kita sama-sama simak video yang akan Bapak tampilkan berikut ya. Oke, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga juga bisa mengalami gangguan dan penyakit. Contoh gangguan dan penyakit pada telinga yaitu tuli. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran. Otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah. Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran suara bisa terganggu. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Agar telinga bisa berfungsi dengan baik, maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan ini bisa dilakukan dengan cara tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Membersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Jika ada gangguan pendengaran, segeralah periksakan diri ke dokter THT. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga, meskipun itu untuk main-main, seperti beras, kacang hijau, durian, nangka, apel, ban sepeda. Jangan ya. Jadi telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Baik anak-anak, itu tadi video yang sudah kita saksikan bersama.
Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan organ pendengaran yang kita miliki, yaitu telinga ya. Bagaimana cara kerjanya, gangguan apa saja yang terjadi, dan bagaimana cara menjaga dan merawatnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita 2 telinga yang sehat, bisa mendengar ya. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kita manfaatkan telinga kita sebaik-baiknya ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya. Yang kurang semangat, naikkan lagi semangatnya. Karena menuntut ilmu itu harus terus semangat, harus sabar dan penuh keikhlasan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.